kita mesti audit dulu semua ya. Audit dulu semua dinas, audit semua BUMD, audit semua kas, aset semua. Dan pemimpin daerah adalah pelayan rakyat. Saya dan Pak Yunus tadi sudah memastikan bahwa kami siap jadi pelayan rakyat. Untuk 5 tahun ke depan, Kabupaten ini seperti apa nih setelah dilantik nih? Yang penting Kabupaten ini 5 tahun ke depan lebih baik lah ya dari sekarang ya. Kita yang hendak Bapak lakukan yang pertama apa nih setelah Kita dilantik? mesti audit dulu semua ya. Audit Audit dulu semua dinas, audit semua BUMD, audit semua kas, aset semua. Dan setelah itu baru kita mulai kerja. Ini momen yang baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk masyarakat Kabupaten ini saat ini? Saya ingin ucapkan terima kasih atas kepercayaan mereka untuk memilih kami ya. Saya dengan terus sebagai bupati dan wakil bupati ya. Terima kasih. Bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota yang sudah dilantik. Stadion presiden yang tulus kepada seluruh bupati, 20 bupati yang sudah dilantik dan wali kota bukan. Kita masih punya satu yang nanti akan dilantik kemudian oleh nanti dari Jakarta, Tokat Temir. Jadi kita sudah punya 20 bupati dan 1 wali kota yang sudah dilantik oleh Pak Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Februari. Saya yakin dengan penuh dan integritas kita dapat menghadapi tantangan pembangunan kita ke depan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, serah terima jabatan ini adalah simbol penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan kedua, peraturan Presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, di mana proses ini memastikan agar transisi ini berjalan mulus, transparan dan bertanggung jawab. Diharapkan bupati, wakil bupati, wali kota, wali kota periode 2020-2030 bisa segera bekerja untuk mewujudkan visi misinya dalam mensejahterakan masyarakat. Keputusan untuk dilaksanakan hari ini adalah kesepakatan bersama para bupati, wali kota dan kami waktu pas 5 Magelang lagi retret. Diputuskan hari ini kita segera mengadakan serah terima jabatan dan pelatihan PKK biar besok bisa pulang ke tempat masing-masing dan Senin sudah bisa kerja sesuai dengan arahan Presiden untuk lebih cepat lebih baik dari silakan di masing-masing tempat. Jadi kami mungkin termasuk yang tercepat di Indonesia yang dibuat hari ini itu mungkin kita masuk lebih cepat. Itu juga. Saya ingin mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa sebagai pemimpin daerah kita adalah pelayan dan abdi rakyat. Tugas utama kita adalah membela kepentingan rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 harus dipandang lebih dari sekedar penghematan anggaran semata. Efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti Impres 1 2025, Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan surat edaran nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sebagai pemimpin daerah, kita diwajibkan untuk menerjemahkan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan transparan, menghindari pemborosan dan memastikan pengelolaan anggaran tepat sasaran. Pengelolaan anggaran harus efisien, tepat sasaran dan bebas kebocoran. Dalam ruang fiskal terbatas, kita harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan NTT.
Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan hanya sekedar mengurangi angka, tapi memaksimalkan hasil dari setiap program untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan. Fokus kita harus pada prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan mewujudkan NTT yang lebih sejahtera dan adil. Dengan tekad dan kerjasama solid, kita akan menjadikan NTT sebagai contoh. Sama lagi, kita akan menjadikan NTT sebagai contoh efisiensi dalam pengelolaan anggaran, membawa kita pada kemajuan dan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Konglomerat. Hadirin yang saya hormati, NTT saat ini mengalami berbagai tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius. Angka kemiskinan yang masih tinggi mencapai 19,8% pada tahun 2024, dengan kemiskinan ekstrim mencapai 2,82%, serta stunting yang mencapai 37,9% berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (PTT) pada tahun 2024 mencapai 3,02% dengan angka putus sekolah yang masih tinggi. Masalah ini berkontribusi pada tingginya tingkat pidana perdagangan orang (PPO) dan pekerja migran Indonesia ilegal. Meski demikian, kita memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pariwisata dan energi terbarukan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Tugas kita mengoptimalkan potensi ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan membuka ruang investasi, khususnya hilirisasi sumber daya alam tambang, untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi ini pada tingkat daerah akan juga mendorong industrialisasi yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Saya mengajak seluruh bupati wali kota serta seluruh bapak ibu sekalian, pemimpin-pemimpin NTT, pemimpin-pemimpin tingkat 2, kecamatan, desa kelurahan, swasta, pemerintah, tokoh masyarakat dan semua kita untuk memangkas, terutama yang kita memakai APBD ini, untuk memangkas berbagai biaya-biaya yang kemudian itu dianggap memboroskan. Kemudian juga kita yang diberikan amanah untuk memastikan perizinan kita menjadi lebih terbuka dan sederhana, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mengembangkan basis data potensi dari daerah, sekali lagi dengan mengajak semua potensi kita miliki untuk bekerja bersama-sama membangun Nusa Tenggara Timur. Kita perlu menciptakan ekosistem investasi yang efisien dan efektif untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Pendapatan asli daerah harus dioptimalkan dengan cara yang kreatif, cermat dan transparan untuk mendukung program pembangunan itu. Bekerja dengan semangat kolaborasi yang tak tergoyahkan, memanfaatkan setiap kesempatan bersama berbagai ide dan sumber daya, dukungan serta inovasi berkelanjutan untuk menciptakan terobosan baru harus sudah menjadi DNA kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bisa memajukan NTT secara bersama-sama. Solid, bersatu dan bertarung. Lagi, solid, bersatu dan bertarung. Dilatih jadi petarung-petarung untuk menghadapi masalah daerah masing-masing dengan baik. Hadirin yang saya banggakan, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa pemimpin daerah adalah pelayan rakyat. Saya dan Pak Joni Soekarno tadi sudah memastikan bahwa kami siap jadi pelayan rakyat. Untuk itu, karena kita memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan harapan cita-cita masyarakat ini, tentu sebagai pelayan rakyat kita harus lebih bisa mendengar dan melayani dalam setiap langkah dan keputusan kita. Komitmen untuk berjalan sepenuh hati menempatkan pelayan rakyat di atas segala-galanya menjadi pegangan yang sudah pegang teguh. Amanah besar ini harus bisa kita tunaikan dengan integritas tinggi dan rasa tanggung jawab yang tak terbantahkan. Saya sangat mengharapkan agar para bupati, 20 bupati yang hadir pada hari ini bersama wakil bupati dan wali kota Kupang dapat menyusun RPJMD terintegrasi dan tersinkronisasi dengan RPJMD provinsi dan RPJMN, serta mengacu pada cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gilang Raka Buming Raka, serta cita Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030.
Semoga sudah dilakukan komitmen penuh jadi pedoman nyata untuk kita bisa kerjakan di seluruh Nusantara Timur. Kesatuan langkah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota sangat krusial untuk mengatasi tantangan NTT saat ini. Kolaborasi, koordinasi dan komunikasi yang solid antar kebijakan pemerintahan harus menjadi fondasi agar kebijakan dan program dari mulai pusat sampai ke daerah berjalan harmonis, memberi dampak positif dan optimal maksimal bagi masyarakat di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, kita juga bersama-sama menyaksikan pelantikan 21 ketua tim penggerak PKK dan pengukuhan ketua pembina posyandu kabupaten kota se-NTT yang menegaskan peran perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan untuk mewujudkan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Kontribusi perempuan melalui PKK yang terhubung dengan setiap keluarga di NTT sangat penting. Perempuan sebagai motor kreativitas lokal memainkan peran strategis dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, terutama dalam hal stunting, pendidikan dan sebagainya. Mari kita dorong perempuan menjadi pelopor perubahan nyata demi pembangunan NTT yang lebih baik dan berkelanjutan. Titipan besar dari Ketua Ketua Indonesia mengatakan bahwa PKK ini bukan urusannya dengan perempuan saja. Laki-laki juga harus terlibat. Maka dari itu semua tepuk tangan untuk Ketua PKK SDG adalah Bapak Markus Delatama, mantan Bupati SDG. NTT adalah rumah kita bersama, tempat di mana darah, keringat dan cita-cita kita berpadu untuk mewujudkan kemajuan. Sebagai anak bangsa, saya mengutip kata Bung Karno, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Sekarang saatnya bagi kita mewujudkan perubahan NTT, bukan lagi NTT asosiasinya selalu membuat kita terganggu pada pembangunan nasional. Nanti Tuhan tahu masih terganggu. Tapi seiring dengan apa yang sudah pernah disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, beliau datang di Kupang, menghadiri Tanjung Muhammadiyah di tempat Wakil Ketua DPRD Pak Antasari waktu itu. Beliau melihat bahwa NTT ini bisa kita dorong menjadi Nusa Tanah Terjadi, tempat di mana masyarakat NTT bisa bangga hidup di daerah itu. Dan Pak Bendahari sudah menyampaikan bahwa NTT ada pada posisi yang baik, on the right track, pada jalan yang benar untuk mencapai Nusa Tanah Terjadi. Demikian pula waktu itu beliau juga menitipkan pesan pada saat pelantikan kami di Istana Negara. Titipan pesan Pak Prabowo melalui Pak Wakil Gubernur Pak Jendela Sabun. Saya titip kampung halaman saya, NTT. NTT ini tempat istimewa di hati beliau, di hati Presiden Prabowo Subianto. Mari kita wujudkan amanah ini dalam bekerja tulus, cerdas dan tuntas untuk kesejahteraan masyarakat NTT. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pekan yang sangat bermakna dan dalam maknanya. Ubi Amisipia, Ibi Opes, Ubi Concordia, Ibi Victoria. Di mana ada persahabatan, di sana ada kekuatan. Di mana ada harmoni, di sana ada kemenangan. Inilah inti perjalanan kita ke depan. Semangat kolaborasi, kekompakan dan kebersamaan. Semangat ayo bangun NTT. Semangat mengajak semua kekuatan yang ingin membangun Nusa Tenggara Timur, baik yang tinggal domisili bekerja di NTT maupun mereka yang tinggal di luar Nusa Tenggara Timur maupun di luar Indonesia. Kita ajak bersama untuk bangun Nusa Tenggara Timur dengan segenap kekuatan yang kita sama-sama bisa berikan bagi provinsi. Kita harus bangun persatuan yang kuat, di mana setiap perbedaan menjadi kekuatan, setiap ide menjadi langkah maju, dan setiap tangan bisa bergandeng tangan untuk kita menuju kemenangan bersama. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberikan keberkahan bagi visi kita untuk membangun NTT yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat bekerja kepada para bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota periode 2025-2030, dan juga bagi seluruh dan semua ibu-ibu ketua penggerak PKK dan juga ketua posyandu se-NTT. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ayo bangun NTT. Coba lebih keras.